Pergantian musim dari hujan ke kemarau mulai berdampak pada kesehatan warga Toraja Utara. Sejumlah penyakit seperti infeksi saluran pernapasan, demam, flu, diare, tifoid, hingga demam berdarah mulai bermunculan. Direktur RS Elim Rantepao, Dr. Adrian Benedict Wijaya, mengungkapkan bahwa dalam sepekan terakhir, rumah sakitnya menangani satu kasus demam berdarah di Toraja Utara. Untuk musim peralihan seperti ini, terdapat satu pasien demam berdarah dalam sepekan terakhir. Selain itu, kasus yang umum terjadi adalah diare dan penyakit musiman lainnya, ujarnya saat ditemui di ruangannya di RS Elim Rantepao, Kamis, 27 Maret 2025. Dr. Adrian mengimbau masyarakat untuk segera memeriksakan diri jika mengalami demam berkepanjangan. Jika demam berlangsung antara 2 hingga 7 hari, sebaiknya segera diperiksa, terutama jika di sekitar tempat tinggal sudah ada kasus demam berdarah, tuturnya. Ia juga memperingatkan bahwa potensi peningkatan kasus demam berdarah masih bisa terjadi jika tidak diantisipasi dengan baik. Walaupun saat ini kasusnya belum banyak, jika tidak dicegah, jumlahnya bisa meningkat. Pencegahan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan, terutama dengan menutup dan membersihkan tempat penampungan air seminggu sekali. Selain itu, sampah seperti botol plastik, ban bekas, dan pot bunga yang bisa menampung air juga harus dibersihkan secara rutin, jelasnya. Berdasarkan data RS Elim Rantepao, pada tahun 2024, penyakit yang paling banyak ditemukan selama musim peralihan adalah infeksi saluran pernapasan, demam, flu, diare, tifoid, dan demam berdarah. Oh iya, makasih Pak, selamat siang. Ya, pada bulan ini sebenarnya untuk peningkatan pasien masih belum signifikan, masih kurang lebih hampir sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Hanya memang di masa peralihan ini, ya beberapa penyakit mungkin patut kita waspadai seperti tipes atau demam tifoid, terus diare, lalu penyakit demam berdarah, juga untuk penyakit infeksi saluran napas karena perubahan cuaca ini. Nah, minggu lalu sendiri sudah ada satu pasien demam berdarah yang kami rawat di sini, dan ya meskipun belum meningkat secara signifikan, tapi ini sudah menjadi tanda awal untuk kita bisa waspada. Biasanya kalau sudah ada satu kasus akan diikuti oleh kasus-kasus lainnya, biasanya seperti itu. Makanya kita harus waspada jika misalnya kita menemui bahwa kita bergejala demam sudah 2 hari sampai 7 hari, segera kita periksakan ke fasilitas kesehatan terdekat agar kita bisa memastikan apa penyakit yang kita derita. Terlebih jika di sekitar kita sudah ada yang terkena penyakit demam berdarah, itu patut kita waspadai. Lalu penularan penyakit khususnya demam berdarah ini dapat dicegah dengan kita bersama-sama untuk menjaga kebersihan lingkungan kita. Ya, kita lihat mungkin ada beberapa penampungan air, itu bisa kita bersihkan secara rutin, selokan kita juga bisa kita bersihkan secara rutin. Lalu kita patut waspadai di mana tempat-tempat air yang biasanya bisa tertampung di situ. Dan karena itu termasuk botol-botol plastik, ban bekas, pot bunga, ya, itu harus kita bersihkan secara rutin. Siap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.